tumis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita berjumpa kembali pada majelis ilmu membahas tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan bumi Syam. Karena bumi Syam ini termasuk satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita temukan dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang bumi Syam ini. Dan kalau disebutkan tentang Syam, maka itu mencakup beberapa negara, mencakup Damaskus atau yang disebut Suriah sekarang ini. Demikian juga mencakup Palestina, saudara-saudara kita yang sedang diserang oleh Zionis yang biadab pada hari-hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan saudara-saudara kita dan menjaga mereka di sana. Kemudian juga mencakup Lebanon, Beirut ya. Demikian juga mencakup Urdun atau Yordan, dan itulah sebabnya Syekhul Albani rahimahullah ketika beliau harus pindah tempat karena tidak aman, maka beliau pindah di Yordan karena Yordan ini masih termasuk dari negara Syam, dan beliau mencari fadilah negara Syam sehingga beliau tinggal di salah satu tempat di negara Syam. Ya, mungkin di cover buku ini sudah disebutkan gambarnya apa itu yang dimaksud dengan Syam. Ada Suriah, ada Lebanon, ada Palestina, ada Al-Urdun. Ini semuanya adalah termasuk dari negara Syam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, buku ini sebenarnya hanyalah nukilan dari satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ar-Ribai rahimahullah ta'ala. Beliau menulis satu kitab judulnya Fadailus Syam, fadilah-fadilah tentang Syam. Dan di situ beliau mencampurkan antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang dhaif, sehingga Syekhul Albani rahimahullah kemudian mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab ini, yaitu hadis-hadis yang marfu', bukan yang mauquf maupun yang lain-lainnya. Maka yang marfu' yang merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditakhrij oleh Syekhul Albani rahimahullah. Nah, buku ini hanya mengambil hadis-hadis yang marfu' dari kitab tersebut yang sudah ditakhrij oleh Syekhul Albani rahimahullah. Sehingga ketika kita membaca hadis ini, al-haditsul awal, hadis yang pertama, ya ini adalah hadis yang pertama dalam kitab tersebut, Fadailus Syam, yang ditulis oleh Syekh Ribai dari hadis yang marfu'. Kemudian kalau kita membaca di sini misalnya haditsun hasan, haditsun sahih, ini derajatnya hadis sahih. Ini adalah penilaian dari Syekhul Albani rahimahullahu taala. Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya mengumpulkan 40 hadis yang sudah dibicarakan oleh Syekh Albani tersebut di dalam dari kitabnya Syekh Ribai. Kemudian saya kasih judul Al-Arba'un Asy-Syamiyah, 40 hadis tentang Syam ya, karena mudahnya orang masa sekarang untuk mempelajari hadis-hadis yang ringkas. 40 hadis, ini menyemangati mereka untuk dijadikan sebagai kajian di dalam majelis-majelis ilmu mereka. Karena itulah kita kasih judul seperti ini, Arba'un Syamiyah, supaya menarik untuk dipelajari. Sehingga saya tidak melakukan apa-apa di sini. Ini hanya menukil dari perkataan tulisan Syekh Ribai dan tulisan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baiklah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mulai. Buku ini ditulis dengan pertama kali menuliskan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana biasanya, supaya dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya jujur ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, tapi saya taklid kepada Imam Nawawi rahimahullah yang mengatakan hadis ini sahih, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta'. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus, yaitu terputus dari berkah. Dan ini diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Ar-Ruhawi dalam kitab Arba'in beliau dari Abu Hurairah, dan ini disahihkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Memang hadis ini didhaifkan oleh Syekhul Albani ya. Tapi seandainya pun dhaif secara sanad, tapi hadis ini sahih secara makna,
karena sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Misalnya pada surat Ar-Rahman Allah mengatakan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nama Allah adalah berkah. Nah, maka penyebutan nama Allah pada segala sesuatu akan menyebabkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mulai dengan al-hadits al-awwal. Hadis yang pertama yang marfu dari kitab Fadailus Syam karya Syekh Ar-Rib'i rahimahullahu taala. An Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya tuba lisyam, wahai alangkah bahagianya bagi Syam. Ya tuba lisyam, ya tuba lisyam, diulang 3 kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa bima dzalika, dengan sebab apa itu Syam kok bahagia itu? Qala, beliau menjawab, tilka itu malaikatullahi, malaikat-malaikat Allah, basitu ajnihatiha, mereka menghamparkan sayap-sayapnya ala Syami, di atas negara Syam. Qultu, saya Syekh Albani mengatakan, huwa haditsun sahih, itu adalah hadis yang sahih. Akhrajahu Tirmidzi, setelah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi pada juz 2 halaman 33 cetakan Bulaq, dan beliau mengatakan haditsun hasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk hadis yang sahih dalam buku ini. Dan nanti insyaallah kalau saya ingat ya, setiap hadis yang dhaif yang kita lewati, maka kita akan tambahkan di bagian awalnya ruwiya, diriwayatkan, supaya sama dengan buku-buku kami yang lain. Hadis-hadis yang dhaif dimulai dengan ruwiya, dan hadis-hadis yang sahih dimulai dengan an, sebagaimana perbuatan Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Nah, hadis ini sahih menunjukkan bahwa negara Syam punya kelebihan. Kelebihannya apa? Yaitu malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas Syam. Nah, membentangkan ini maksudnya apa? Tentu saja ada maksudnya, bukan sesuatu yang sia-sia ya. Maka dijelaskan oleh para ulama, membentangkan di sini mengandung 2 makna. Makna yang pertama, membentangkan dengan menurunkan berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentangkan sayap untuk menjaga negara Syam dari keburukan-keburukan. Maka negara Syam ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini penuh dengan keberkahan dan penuh dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul pertanyaan, kalau memang penuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada kezaliman di negara Syam seperti pada masa pemerintahan Bashar Assad dan yang lain-lainnya, atau bapaknya sebelumnya Hafidh Assad. Maka tentu saja hal itu, penjagaan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Syam ini tidak harus setiap detik, setiap saat ya. Kalau Allah menghendaki adanya sesuatu yang mereka alami dari musibah-musibah, ya tetap akan terjadi, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala ada yang baik untuk manusia, ada yang buruk untuk mereka. Takdir ada yang baik, ada yang buruk, ini sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum ini Syam memiliki kelebihan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, sehingga kalaupun ada keburukan di suatu masa, nantinya akan diberikan kebaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa yang lainnya. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Ada 2 sahabat Nabi yang bernama Zaid. Yang pertama Zaid bin Thabit, yang kedua Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Thabit ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ahli di dalam ilmu faraid. Wa afraduhum, dan orang yang paling ahli faraid di antara umatku adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini hadis sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi maupun yang lain-lain. Adapun Zaid bin Harithah, maka dia adalah anak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dijuluki dengan nama Al-Hibbu, orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini Zaid bin Thabit dijuluki Al-Faradi, orang yang ahli dalam faraid.
Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat 3 kali, ya tuba lisyam, ya tuba lisyam, ya tuba lisyam. Ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengulangi ucapan 3 kali hatta tu'qala anhu. Tujuannya supaya dipahami betul-betul. Ditu'qala anhu. Karena adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'idul kalimata thalathan, mengulangi kalimat 3 kali, lituqala anhu, supaya dipaham dari beliau. Nah, jadi supaya paham betul-betul atau menancap betul-betul pada pendengar, maka diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali. Kadang-kadang juga beliau mengulangnya 2 kali sesuai dengan kebutuhan beliau di dalam mengulangnya. Maka mengulang 2 kali atau 3 kali ini semuanya sunnah baginda Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat bertanya, nah setelah itu dijawab oleh Nabi SAW bahwa malaikat itu menghamparkan sayap-sayapnya di atas negara Syam. Dan ini sesuatu yang gaib, tidak terlihat, tapi karena yang bicara adalah Nabi SAW dan beliau menerima wahyu, maka kita harus mempercayainya. Dan ini termasuk contoh-contoh perkara gaib yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagian dari hambanya, yaitu para nabi-nabi mereka, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Abdullah bin Hawalata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satujannaduna. Nah, di situ tertulis salah ya. Satunajjadun itu salah. Jadi pada buku yang tercetak ini memang masih ada kesalahan, sebagaimana biasanya tulisan manusia ada kesalahan. Nah, silahkan dikoreksi sendiri ya. Itu mestinya jim dulu baru nun, bukan nun dulu baru jim. Coba saya cek ya. Satu najadun ini salah ya. Mestinya satu jannadun. Satu jannadun, kalian itu akan dijadikan berbagai pasukan. Kalian akan menjadi beberapa pasukan. Nah, terjemahnya seperti itu. Ajnadan menjadi beberapa pasukan. Beberapa pasukan itu di mana saja, kemudian diperinci oleh Nabi SAW. Yang pertama, jundan bisyam, 1 pasukan di Syam. Yang kedua, wajundan bil Irak, dan 1 pasukan di Irak. Dan ini menunjukkan bahwa Irak bukan termasuk Syam ya, karena kalau termasuk Syam tidak akan disebutkan oleh Rasul SAW yang kedua, karena sudah masuk pada kalimat pertama. Yang ketiga, wajundan bil Yaman, dan 1 pasukan di Yaman. Nah, maka ini pun juga menunjukkan bahwa Yaman bukan termasuk Syam. Nah, maka Syam adalah 4 tadi ya, jangan dilupakan, yaitu Suriah atau Damaskus, Palestina, Lebanon, dan Yordan. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Hawalah, faqumtu, lalu aku berdiri, faqultu, saya mengatakan, khirli, pilihkan untuk saya ya Rasulullah. Maksudnya dari 3 tadi, Syam atau Irak atau Yaman, saya pilih mana? Faqala, maka beliau bersabda, wa alaikum bisyami, hendaklah kalian melazimi negara Syam. Faman aba, barang siapa yang enggan untuk ke Syam, falyalhaq, maka hendaklah dia bergabung bi yamanihi, pada Yamannya. Wal yastaqid, hendaklah dia minum min ghudurihi, dari telaga-telaganya Yaman. Fa inna Allah azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla qad takaffala, beliau telah menjamin li, untuk saya, bisyami, untuk negara Syam, wa ahlihi, dan penduduk Syam. Qala Rabi'ah, berkata Rabi'ah, fa sami'tu Aba Idris, lalu saya mendengar Abu Idris, yuhadditsu bihadzal hadits, menyampaikan hadis ini, yaqulu, dia mengatakan, dia memberikan komentar, wa man takaffalallahu bihi, dan barang siapa yang Allah sudah menjamin terhadapnya, fala dhai'ata alaih, maka tidak ada sia-sia terhadapnya. Saya katakan, yaitu Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih, jiddan sahih sekali, karena dia memiliki 4 jalur. Nah, hadis ini belum disebutkan siapa mukharrijnya, silahkan ditulis sendiri. Ini salah satu mukharrijnya adalah At-Tabarani dan Al-Bazzar, sebagaimana dikatakan oleh Al-Haythami di dalam kitab Majma'uz Zawaid.
Nah, jadi hadis ini derajatnya sahih bahwa nanti umat Islam ini akan menjadi 3 pasukan. Nah, 3 pasukan ini kita jangan mudah-mudah memvonis ya. Ini yang dimaksud adalah yang terjadi pada masa sekarang tahun 2025. Dari mana taunya engkau bahwasanya itu yang dimaksud oleh Nabi adalah yang terjadi pada tahun 2025 ini? Memang di Syam ada pasukan yang perang dengan Yahudi, Israel nih. Demikian juga di Irak ada, di Yaman juga ada. Tapi apakah itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini? Belum tentu. Bisa jadi itu yang dimaksud oleh Nabi SAW, bisa jadi juga adalah di waktu yang lain yang belum terjadi. Nah, sehingga hadis-hadis seperti ini kita tidak boleh memvonis, mengatakan bahwasanya inilah yang dimaksud oleh Nabi, kejadian tahun ini, tahun sekian. Nggak bisa ya. Kita bukan ulama dan kita tidak mengetahui perkara yang gaib, maka tidak berhak kita memutuskan seperti itu. Kalau para ulama memutuskan, maka boleh kita nukil pendapatnya para ulama, meskipun namanya pendapat bisa benar bisa salah. Jadi seandainya para ulama ya mengatakan ini kejadian sudah terjadi pada tahun sekian atau ini kejadian belum terjadi, maka pendapat seperti itu ya bisa benar bisa salah, namanya pendapat manusia. Kalau hadisnya tidak mungkin salah, tapi kalau penjelasannya para ulama bisa jadi benar bisa jadi salah. Adapun kita yang bukan ulama tidak boleh kita memvonis atau memastikan kejadian tertentu yang dimaksud dalam hadis yang sedang kita baca ini. Demikian juga hadis-hadis yang lainnya. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang dimaksud tujannatun, kalian akan dijadikan beberapa pasukan, yaitu pasukan-pasukan yang berperang melawan orang-orang kafir. Nah, maka sekarang pun hari ini ya itu sudah terjadi, ada pasukan di Syam, termasuk diantaranya di Lebanon yang berperang melawan Israel, kemudian di Irak juga ada, di Yaman juga ada. Tapi sekali lagi, apakah itu yang dimaksud oleh Nabi ataukah tidak, kita tidak mengetahui sama sekali. Kemudian faedah berikutnya, di sini sebelum Abdullah bin Hawalah bertanya, dia berdiri. Maka ini menunjukkan bahwa salah satu adab bertanya di dalam majelis adalah dengan berdiri. Dan ini disebutkan dalam buku-buku tentang adab talab, tetapi memang tidak harus dilakukan ya. Jadi kalau di satu kelas sudah ada kebiasaan tidak berdiri tapi hanya mengacungkan tangan, ya nggak ada masalah. Tapi seandainya diterapkan apa yang disebutkan dalam hadis ini ya bagus, sehingga orang yang mengajar di depan kalau muridnya banyak, ketika ada pertanyaan dia tahu siapa yang bertanya itu siapa karena dia berdiri ya. Karena kadang-kadang penanya langsung bertanya tanpa dia berdiri, sehingga guru yang di depannya nggak tahu ini suaranya sumbernya dari mana ya. Yang datang ratusan orang ya, sehingga suara penanya itu kurang jelas dari mana. Nah, maka dengan berdiri ini lebih jelas lagi kepada orang yang ditanya. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasul katakan alaikum bisyam, kamu pilih Syam. Ada 3 tadi kan, ada Irak, ada Yaman, ada Syam. Pilih Syam. Tapi kalau enggan, maka silahkan pilih yang kedua, yaitu Yaman, bukan Irak. Kenapa? Karena Yaman ini juga ada kelebihannya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, al-iman Yaman, iman itu di Yaman, al-hikmah Yamaniyah, hikmah itu di Yaman. Nah, kalimat ini, siapa yang enggan maka hendaklah dia gabung pada Yaman, ini adalah kalimat jumlah i'tiradiyah. Ini adalah kalimat sisipan. Setelah beliau menyebutkan kalimat sisipan, beliau kembali lagi membahas tentang Syam. Wal yastaqi min ghudurih, dan hendaklah dia minum dari telaga-telaganya Syam. Kalau tadi saya menerjemahkan telaganya Yaman, saya ralat ya. Ini adalah apa? Yang dimaksud oleh Nabi adalah Syam. Nah, kalau di sini dalam terjemah hanya disebutkan dan hendaklah ya minum darinya. Nah, darinya tidak disebutkan, dari airnya tidak disebutkan di situ, silahkan ditambahkan sendiri. Maksudnya dari airnya Syam, ya bukan airnya Yaman. Karena ini kembali bicara tentang Syam lagi. Dan ini diketahui dari adatnya orang-orang Syam. Orang-orang Syam itu biasanya satu kabilah itu membuat satu telaga yang mereka minum darinya, dan mereka memberikan minum untuk ternak-ternak dari telaga tersebut. Nah, jadi ini khususiyahnya atau kekhasannya orang-orang Syam, bukan orang-orang Yaman.
Kemudian Rasulullah sebutkan kenapa disuruh memilih Syam, yaitu karena takaffalallah, Allah sudah menjamin ini maksudnya menjamin dengan penjagaan untuk Syam dan juga untuk penduduk Syam. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang ini, bahwasanya presiden yang lama sudah tumbang kemudian diganti dengan pemimpin yang baru, mudah-mudahan ini adalah termasuk dari keberkahan yang diberikan oleh Allah atau penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negara Syam dan penduduknya. Mudah-mudahan ya, kita hanya bisa berdoa untuk saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di sana dan juga dimanapun juga. Kemudian berikutnya al-haditsu tsalitsu, hadis yang ketiga. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku melihat, maksudnya ini adalah dalam mimpi ya. Amudal kitabi, tiangnya kitab, untuzi'a min tahti wisadati, dicabut dari bawah dari bawah bantalku. Fanadhartu, maka saya melihat, fa idza huwa nurun, ternyata dia itu ada suatu sinar yang besar. Kenapa diartikan besar? Karena di sini ada tanwin ya, at-tankiru lit-tafkhim, berarti menunjukkan besar. Sation, yang sinar itu naik, umida bihi ila Syam, yang kemudian diarahkan ke negara Syam. Kemudian beliau mengatakan, ala ketahuilah, innal imana, sesungguhnya iman, idza waqa'atil fitanu, apabila terjadi fitnah, itu tempatnya adalah bisyami, di Syam iman itu. Nah, hadis ini derajatnya juga sahih, dikeluarkan oleh Al-Fasawi dan juga oleh Al-Hakim rahimahumallahu taala. Untuk Al-Fasawi ini saya tidak mengetahui siapa beliau ya, saya belum memiliki satu kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Fasawi. Yang jelas beliau adalah termasuk dari ulama-ulama ahli hadis ya, penulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tampaknya ini Al-Fasawi yang dimaksud adalah ini yang wafat pada tahun 277 Hijriah, namanya Yaqub bin Sufyan bin Juwan Al-Farisi Al-Fasawi Abu Yusuf. Ini termasuk dari ulama-ulama hadis yang terkenal. Beliau tinggal di Fasa itu di Iran. Nah, dan beliau hidup jauh dari tempat dari negara lahirnya untuk mencari hadis selama 30 tahun. Dan dia memiliki guru lebih dari 1000 guru, dan dia wafat di Basrah. Nah, salah satu karyanya adalah At-Tarikhul Kabir, tapi masih makhtutat, belum dicetak. Demikian juga kitab Masyakhah, yang ini juga mungkin belum dicetak. Nah, kitabnya Fasawi inilah yang diambil oleh Syekh Ribai untuk meriwayatkan hadis yang sedang kita baca ini. Jadi ulama wafatnya tahun 277 Hijriah rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi melihat sesuatu yang menunjukkan fadilahnya Syam. Dan mimpi Nabi itu adalah wahyu, sehingga ini hadis atau ini mimpi bisa dijadikan sebagai dalil untuk fadilah negara Syam. Jadi ada sinar muncul asalnya dari bantal Nabi SAW, kemudian menuju ke arah Syam. Nah, berarti menunjukkan bahwa Syam ini ada fadilah, memiliki sinar yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, sehingga ditafsiri oleh Nabi itu adalah iman. Imannya menuju ke Syam. Kapan itu? Idza waqa'atil fitan, ketika terjadi fitnah-fitnah. Nah, fitnah ini yang dimaksud adalah kerusakan di dalam agama, termasuk juga diantaranya adalah perang sesama kaum muslimin, itu adalah fitnah. Termasuk juga munculnya Dajjal, itu adalah fitnah. Nah, sehingga maksudnya ini adalah ketika terjadi kekacauan dalam agama, dan ini terjadinya di akhir zaman. Nah, kita disuruh untuk bergabung pada Syam, karena iman akan berkumpul ke sana. Apakah sudah terjadi pada masa kita sekarang ini ataukah belum? Mungkin sudah terjadi, tapi belum tentu itu yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini.
Artinya fitnah-fitnah sekarang sudah ada. Tapi apakah fitnah-fitnah itulah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, sehingga kita disuruh untuk bergabung ke Syam atau berpindah ke negara Syam pada masa sekarang ini? Kita tidak bisa memastikan sama sekali. Jadi hadis-hadis tentang akhir zaman ini tidak bisa kita pastikan waktunya atau tanggalnya, nggak bisa dipastikan. Berikutnya al-hadits rabi, hadis yang keempat, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-Syamu, negara Syam itu, ardul mahsyar, bumi tempat mahsyar, dikumpulkannya manusia, wal mangsyar, dan dibangkitkannya manusia, yaitu dari kubur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini derajatnya sahih. Tafarradal musannif, telah bersendiri penulis kitab ini, yaitu Syekh Rib'i maksudnya, dengan mengeluarkan hadis ini dari jalur ini, dan dia itu dhaif sanadnya, tetapi dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, sehingga akhirnya kesimpulannya hadis ini derajatnya sahih karena jalurnya banyak yang meriwayatkan, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah tapi dengan lafal yang lain, yaitu lafalnya Baitul Maqdis ardul mahsyar wal mangsyar. Dan ini menguatkan hadis yang sedang kita baca ini, karena Baitul Maqdis dengan Asy-Syam itu ya sama saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud mahsyar, dikumpulkan, ini adalah dikumpulkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud mangsyar, dibangkitkan, ini adalah dibangkitkan dari kubur. Jadi manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kumpulnya tersebut nanti di mana? Adalah di Syam. Tapi tentu saja kita masih ingat kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya kondisi hari kiamat, kondisi akhirat setelah hari kiamat itu berbeda dengan kondisi di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yauma, pada hari, tubaddalul ardu ghairal ard, bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Was samawati, langit-langit pun juga begitu. Karena ketika terjadi kiamat ini segala sesuatu hancur, termasuk bumi hancur, langit hancur. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Lalu mereka itu muncul kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Pemaksa. Nah, ini artinya adalah mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika disebutkan di sini adalah Syam itu adalah bumi tempat kumpulnya manusia untuk dihisab dan dibangkitkan dari kubur, tentu saja ini masih harus dikaitkan dengan ayat tersebut. Nah, terus hakikatnya bagaimana? Masalah hakikat jangan ditanyakan, karena ini termasuk perkara yang gaib. Kita hanya bisa mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam lafal kalam tersebut. Ya, tidak usah kita takwil-takwilkan, karena ini termasuk perkara yang gaib. Kemudian hadis terakhir pada pertemuan kali ini, al-hadits al-khamis, hadis yang kelima. An Muawiyah bin Qurrah an abihi, dari bapaknya yang bernama Qurrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza halaka, apabila binasa ahlus Syami, penduduk Syam, fala khaira fi ummati, maka tidak ada kebaikan sama sekali pada umatku. Wala tazalu ta'ifatun, dan tidak henti-hentinya sekelompok min ummati, dari umatku, alal haqqi, berada di atas kebenaran, yuqatiluna, mereka memerangi ad-dajjala, si tukang dusta Dajjal. Kemudian Syekh Albani mengatakan hadis ini bihadzal lafzi, dengan lafal seperti ini dhaif, yaitu dengan lafal halaka ini dhaif ya. Nah, maka kata-kata halaka ini saya kasih tanda kurung untuk menunjukkan bahwa kedhaifannya terletak di sini. Kenapa dhaif? Karena dalam sanadnya ada rawi bernama Imran bin Ishaq Abu Harun. Kata Imam Zahabi, tidak diketahui siapa dia, berarti dia perawi yang majhul, dan perawi yang majhul menyebabkan hadisnya dhaif. Nah, adapun yang sahih bagaimana? Syekh Albani katakan was-sahihu fi lafdhihi. Adapun yang sahih dalam lafalnya itu yang diriwayatkan oleh Tayalisi dalam musnadnya, demikian juga diriwayatkan oleh yang lain-lain ya. Imam Tirmidzi juga meriwayatkannya dengan lafal idza fasada ahlus Syam, apabila telah rusak penduduk Syam. Jadi yang sahih bukan halaka,
binasa ya, tapi yang sahih adalah idza fasada, apabila sudah rusak penduduk Syam maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Apa maknanya tidak ada kebaikan ini? Ditafsirkan dalam kitab-kitab syarah bahwa yang dimaksud tidak ada kebaikan itu maksudnya tidak ada kebaikan untuk kita tinggal di Syam atau kita menuju ke Syam. Jadi selama orang-orang Syam masih baik-baik, banyak ulamanya, mereka mengikuti para ulama, menghormati para ulama, maka ada baiknya untuk kita tinggal di Syam. Tapi kalau Syam saja sudah rusak penduduknya, sudah tidak mengikuti para ulama lagi, ulama malah diremehkan atau dibunuh dan sebagainya, maka sudah tidak ada kebaikan untuk tinggal di Syam lagi. Ini tafsiran dari para ulama surah ya, pensyarah hadis. Meskipun kalau lafal hadisnya tidak mengatakan begitu ya, tidak ada kebaikan pada kalian ya, pada umat Islam, tetapi kita bukan ulama, kita memahami hadis sesuai dengan pemahaman ulama saja. Kemudian beliau mengatakan la tazalu ta'ifatan min ummati mansurin, tidak henti-hentinya sekelompok umatku ditolong, maksudnya ditolong oleh Allah dalam memerangi musuh-musuh mereka. Termasuk yang terjadi sekarang ini, saudara-saudara kita Palestina masih saja ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka seberapa sih dibandingkan dengan musuh-musuh ya, Israel dan Amerika yang senjatanya sangat lengkap, tetapi masih saja dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum, tidaklah memadarati mereka siapapun yang membiarkan mereka. Negara-negara Arab sekarang, negara-negara Muslim Arab membiarkan mereka, tidak ada yang membantu. Ya, Mesir yang lengket dengan mereka tidak membantu, demikian juga Turki hanya bisa koar-koar ngomong saja, ya ngomong doang, tapi tidak bisa membantu dengan persenjataan. Ini tidak akan memadarati mereka, orang-orang yang meninggalkan mereka, termasuk Yahudi Arabia yang tidak bisa berbuat apa-apa, malah bisanya membuat kemaksiatan-kemaksiatan di negara mereka. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ini tidak akan memudarati mereka, orang-orang yang membiarkan mereka ini, hatta taqum as-sa'ah, sampai terjadi kiamat. Maksudnya di sini adalah sampai menjelang kiamat. Sampai menjelang kiamat mereka masih perang terus melawan musuh-musuh Islam, sampai terakhirnya nanti adalah melawan Dajjal. Nah, kalau sudah melawan Dajjal, matilah Dajjal sudah, berarti sudah selesai musuh mereka. Semuanya nanti akan masuk Islam, mengikuti Nabi Isa alaihissalam yang meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kemudian Allah takdirkan semua umat Islam ini mati dengan dikirim angin yang lembut dari arah Yaman mengenai setiap orang Muslim, maka akan mati sehingga akhirnya tersisa orang-orang yang jelek. Itu setelah masa Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang dimaksud hatta taqum as-sa'ah, yaitu sampai menjelangnya hari kiamat, bukan sampai betul-betul terjadi hari kiamat, karena mereka tidak mengalami hari kiamat. Ini hadisnya sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan satu hal yang penting yang saya garis bawahi adalah semua hadis-hadis yang bicara tentang akhir zaman seperti ini jangan sekali-kali kita terapkan atau kita vonis kejadiannya pada kejadian tahun tertentu. Tidak boleh kita memvonis seperti itu, karena ini termasuk perkataan rajman bil ghaib, membicarakan sesuatu yang gaib tanpa dasar ilmu sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.